Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Yuniar, NIM 192010020428. Buatlah video penjelasan dampak positif dan negatif internet di era disruptif 4.0 menurut Anda. Revolusi Industri 4.0 adalah perubahan yang masih dapat kita amati saat ini karena terjadi pada era milenial. Semakin banyak perkembangan yang terjadi, semakin banyak produk yang dihasilkan, dan semakin cepat proses penghasilannya. Contoh yang bisa diambil adalah online shop, di mana online shop ini berprinsip bahwa pembeli dan penjual tidak harus saling bertatap muka jika ingin melakukan transaksi. Cukup asal keduanya saling meridai harga yang diajukan dan memberikan rasa percaya. Akan tetapi, seringkali kepercayaan dari pembeli disia-siakan oleh sang penjual dan malah pemberi barang yang kurang baik. Contoh seperti atas pembuktian bahwa selain dampak positif, revolusi industri juga membawa dampak negatif yang tak kalah banyak. Nah, berdasarkan uraian tentang revolusi industri di atas, maka dipertanyakan apa hubungannya antara dunia kefarmasian dengan segala urusan mengenai revolusi industri. Apa yang perlu kita korbankan sebagai farmasis untuk terlibat dalam era disruptif itu sendiri, dan di sisi lain dapat berhati-hati dengan adanya revolusi industri 4.0. Seperti contohnya, ada kabar bahwa telah dibuka apotek online yang menyebabkan manusia malas bergerak dan hanya ingin dimudahkan oleh teknologi. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan hakikat seseorang apoteker farmasi yang seharusnya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Tentu saja hal itu dapat secara tidak langsung menurunkan eksistensi dari farmasis. Akan tetapi sebenarnya banyak pula keuntungan yang bisa diperoleh dari apotek online tersebut. Terdapat hubungan antara revolusi industri 4.0 dengan era disruptif, di mana disruptif diartikan sebagai perubahan yang terjadi terus-menerus. Seperti halnya pada revolusi industri 4.0, zaman semakin mengalami perubahan-perubahan yang berjalan cepat. Oleh karenanya, sebagai seorang farmasis, kita diharapkan dapat menempatkan diri kita sebagai farmasis dengan baik dan tidak ikut pada perubahan-perubahan tersebut. Jika harus tetap bisa menjadi agen yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita harus bisa memposisikan diri untuk tidak serta-merta mengikuti perkembangan zaman yang tentu saja menyelinap dampak negatif di antara dampak positif yang ditawarkan. Sudah seharusnya kita menjadi panutan bagi masyarakat agar supaya masyarakat pun bisa lebih hati-hati dalam menghadapi revolusi industri dan era disruptif dengan memposisikan diri sebaik-baiknya. Revolusi industri 4.0 yang telah kita jalani sekarang ini mau tidak mau memberikan beberapa dampak dalam perekonomian dan dunia bisnis. Adapun dampak-dampaknya tersebut ada yang dapat dikategorikan sebagai dampak positif maupun dampak negatif. Dalam artikel ini akan disajikan beberapa dampak positif dan negatifnya. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatifnya revolusi industri 4.0. Yang pertama, dampak positif revolusi industri 4.0. 1. Semakin mudah mengakses informasi dan berkomunikasi. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon genggam, atau bisa dikatakan sebagai HP. Bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Diakui ataupun tidak, perlahan-lahan mulai mengubah pola hidup dan pola pikir masyarakat. Dengan segala image yang menjadi ciri khas mereka.
2. Terjadinya efisiensi dan efektivitas produksi. Jika terwujud 4 prinsip revolusi industri, maka industri memiliki kemungkinan untuk efisiensi dan efektivitas produksi dengan biaya yang tidak lagi mahal, sehingga ada sisa biaya yang dapat dialokasikan kebutuhan lain yang tidak melibatkannya unsur teknologi. 3. Peningkatan pendapatan nasional. Industrialisasi memungkinkan negara-negara mengoptimalkan sumber daya mereka yang mulai berkurang. Industrialisasi meningkatkan kuantitas dan kualitas akan barang-barang yang diproduksi suatu perusahaan. Inilah yang membuat kontribusi lebih besar pada produk nasional bruto atau gross national product (GNP). 4. Standar hidup yang lebih tinggi. Dalam masyarakat industri, tenaga kerja lebih berharga. Apabila produktivitas lebih tinggi, maka pendapatan individu meningkat. 5. Stabilitas ekonomi. Negara yang tergantung pada produksi dan ekspor bahan mentah saja tidak dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Permintaan yang terbatas dan fluktuatif akan produk pertanian dan bahan mentah didukung ketidakpastian alam akan menghambat kemajuan ekonomi. Kemajuan ekonomi yang terhambat mengarah pada ekonomi yang tidak stabil atau tidak aman. 6. Peningkatan secara pembayaran. Industrialisasi mengubah pola pandangan luar negeri di dalam suatu negara. Peningkatan ekspor barang-barang manufaktur lebih menguntungkan dalam valuta asing. Pada saat yang sama, memproses bahan mentah di dalam negeri akan membatasi impor barang, sehingga menghemat devisa. Dampak orientasi ekspor dan substitusi impor dari industrialisasi membantu meningkatkan neraca pembayaran. 7. Menstimulasi kemajuan sektor lain. Industri mendorong kemajuan sektor ekonomi lainnya. Perkembangan pada satu industri berdampak pada pengembangan dan perluasan industri terkait. 8. Peningkatan peluang kerja. Industrialisasi memberikan peningkatan kesempatan kerja pada industri skala kecil dan besar. Industri menyerap pekerja yang menganggur dan pengangguran dari sektor pertanian sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. 9. Spesialisasi pekerja lebih besar. Industrialisasi membuka jalan pada tenaga kerja khusus atau tenaga kerja ahli untuk lebih dikenal. Pembagian kerja ini meningkatkan produk nilai marginal tenaga kerja. Tenaga kerja khusus lebih menguntungkan. Pendapatan sektor pekerja di industri rata-rata akan lebih tinggi daripada pekerja di sektor pertanian. 2. Dampak negatif revolusi industri 4.0. Yang pertama, rentan dengan serangan siber. Revolusi industri 4.0 akan sangat lekat dengan dunia teknologi, di mana salah satu hal yang bisa dilihat mulai banyak ditemukan saat ini adalah Internet of Things (IoT). Produk-produk IoT menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Oleh karena itu sangat rentan dengan serangan siber apabila tidak dijaga dengan sistem keamanan yang solid dan tangguh. Salah satu produk IoT adalah aplikasi absensi karyawan, di mana bisa langsung terhubung ke manajemen HRD melalui internet, namun dengan sistem keamanan yang lebih baik sehingga data
Anda lebih aman. 2. Investasi SDM yang tidak murah dan minim. Perusahaan yang ingin menggunakan sistem otomatisasi dan juga teknologi tinggi tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bisa menggunakan secara canggih tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus rela mengeluarkan dana untuk investasi dalam memberikan pelatihan keterampilan dan juga sertifikasi pada karyawan yang sudah dimiliki atau siap memberikan gaji yang layak dan lebih tinggi bagi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. 3. Dampak teknologi terhadap lingkungan. Selama manusia menggunakan mesin untuk bekerja, maka kebutuhan energi akan tetap tinggi, dan hingga sekarang belum ada sumber energi yang mencukupi bisa digunakan untuk kegiatan produksi dalam skala besar selain dalam menggunakan bahan bakar fosil. Semakin tinggi kegiatan produksi manufaktur, maka akan berbanding lurus dengan tingginya pembuangan limbah yang bisa mengancam lingkungan hidup secara global. 4. Manusia menjadi serba ketergantungan dan malas. Media informasi memiliki kualitas atraksi yang dapat merespon segala stimulus yang diberikan oleh penggunanya. Terlalu atraktifnya membuat masyarakat seakan-akan menemukan dunianya sendiri yang membuatnya terasa nyaman dan tidak mau melepaskannya. Bagi seseorang yang telah terbiasa menggunakan teknologi informasi, cenderung malas karena mereka menjadi lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi atau fasilitas yang ada ketimbang harus direpotkan. Sebenarnya dengan revolusi industri 4.0 ini dapat dijadikan sebagai wadah informasi dan komunikasi atau bahkan sebagai hiburan untuk melepas penat atau stres. 5. Urbanisasi. Akibat industrialisasi, orang-orang dari pedesaan akan migrasi ke kota, mereka mencari pekerjaan di pabrik. Urbanisasi adalah perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Akibatnya, populasi penduduk di kota meningkat. 6. Terjadinya kesenjangan pendapat. Pemisahan modal dan tenaga kerja menciptakan perbedaan pendapatan antara buruh dan orang-orang yang mengendalikan sumber daya modal. Itu saja dampak positif dan negatif revolusi industri 4.0. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.